Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 18. Sebagai seorang murid dari Tian Liongbun, Cheng Cheng tak berani membantah pada Xiao Chujinya. Lain dengan Tiat Xiao Bue, ia agak bandel. Di sini ada Cici Wanji yang menjaga, apapun tak perlu dikhawatirkan bukan? Apa salahnya mengajak kami berjalan-jalan, melihat keramaian kota Lam Chiong ini? Aku bukan pergi jalan-jalan. Tidak jalan-jalan pun biar, pokoknya soal ikut keluar, diam-diam saja di kamar sangat membosankan, bantah Xiao Bue. Sudahlah, Wanji turut bicara, engkau sebagai toako apa salahnya mengajak mereka berjalan-jalan, biar mereka tambah pengalaman. Soal di sini biar aku saja yang menjaga, jangan lama-lama saja. Atas desakan Wanji ini Tiong Giok terpaksa menganggukkan kepala. Cheng Cheng tidak membuang kesempatan baik, ia minta ketegasan dari Xiao Chujinya, bolehkah aku turut juga, tanyanya perlahan. Baiklah, tapi kalian harus dengar kata dan jangan membuat onar di luaran. Baik, jawab Xiao Bue dan Cheng Cheng hampir berbareng. Pokoknya asal kita tutup mulut dan diam-diam sudah cukup bukan? Aku tidak melarang kamu membuka mulut, yang penting jangan usilan terhadap urusan di luar. Karena ingin diajak segala perkataan Tiong Giok diakan terus kedua gadis itu. Mereka segera meninggalkan hotel itu menuju keluar. Setiap ketemu penginapan, mereka pasti masuk dan menyerapi apakah rombongan Yao Qianqi sudah tiba apa belum. Entah berapa banyak penginapan yang didatangi, tapi yang dicari belum juga diketemukan. Sungguh begitu mereka tak bosan, mencari dan mencari terus. Sewaktu mereka memasuki sebuah gang, Xiao Bue berkata dengan perlahan kepada Tiong Giok. Toako ada yang menguntiti kita sedari tadi. Mana? Tanya Tiong Giok. Engkau jangan menoleh dulu, ia berada di belakang kita. Tiong Giok mengangguk dan terus berjalan lagi dengan dua kawannya pura-pura tidak mengetahui sedang diikuti orang. Setelah beberapa tindak, dengan tiba-tiba ia membungkukkan tubuh, pura-pura membetulkan sepatunya. Padahal melalui selangkangannya sendiri, ia melihat ke belakang. Tampak olehnya seorang laki-laki setengah tua, dengan pakaian serba hitam, dan jenggot yang panjang, bertopi tikar yang dibelesaki sampai ke dekat mata, sedang memperlahan langkahnya, mengintil terus di belakang. Ah, buaya TikTok semacam itu tak perlu diladeni, kata Tiong Giok. Yang terus berjalan ke muka, mencari lagi penginapan-penginapan seperti tadi. Tapi yang dicari belum juga diketemukan, dan membuatnya mengambil kesimpulan bahwa Yao Qianqi dan lain-lainnya belum tiba di kota itu. Mari kita pulang, kata Tiong Giok mengajak kawan-kawannya. Sehabis berkata ia membalik badan, sehingga bersampokan mata dengan laki-laki penguntit itu. Tampak dengan tegas laki-laki itu menjadi gugup dan bingung, untuk menghilangkan kegugupannya ini, ia membalik badan dan terus masuk ke sebuah gang. Kurcaci semacam itu jangan dikasih hati, kata Xiao Bue. Sudah kukatakan manusia semacam itu tak perlu diladeni. Tapi aku harus ingat soal kecil bisa berakibat besar, janganlah tergelincir karena kerikil kecil. Tiong Giok berpikir, apa yang diucapkan si gadis memang benar, maka berkatalah ia, kalau begitu kalian tunggu di sini, biar ku ciduk buaya TikTok itu. Ia berlari mengejar laki-laki tadi ke dalam gang. Setelah berjalan beberapa puluh langkah, ia mendapatkan gang itu buntu. Ia jadi heran, kemana perginya laki-laki itu? Timbul penasarannya, dicarinya orang itu dengan pandangan mata. Ia melihat gang itu cukup ramai, banyak pedagang yang menggelar dagangannya di balai-balai, di samping itu terdapat warung kopi dan beberapa tukang loak. Tiba-tiba saja ia melihat baju hitam dan topi tikar yang dipakai laki-laki tadi sudah melumbuk di keranjang tukang loak. Tukang loak itu berusia setengah tua, kepalanya botak dan licin, sedang asyik menghitung duit receh sambil menundukkan kepala. Tiong Giok dengan cepat menghampiri tukang loak itu. Ia bertolak pinggang dan berdiri di depan tukang loak itu. Si botak tetap menghitung uangnya, seperti tidak melihat kedatangan pemuda kita. Pak banyak untung, menghitung uang terus, tegur Tiong Giok setengah berguyon. Mendengar teguran ini si botak mendongak, ia tersenyum-senyum, oh, Kongcu mau beli apa? Tiong Giok menegasi tukang loak itu, ia heran sendiri, karena si botak itu bukan laki-laki yang sedang dicarinya. Ia pura-pura sebagai pembeli sambil memegang baju hitam itu. Apakah baju ini dijual, Pak? Benar. Yang ada di sini semuanya barang dagangan, tapi.
Untuk apa Kongcu membeli baju bekas? Oh, tadi kulihat seorang sahabat memakai pakaian hitam dan topi tikar semacam ini begitu pantas dan keren, maka timbul niatku membelinya juga. Hahaha, apakah sahabatmu itu seorang setengah baya yang berjanggut? Si tukang loak menegasi. Benar. Apakah Bapak melihatnya juga? Bukan melihat lagi, lebih dari itu. Pakaian ini kubeli darinya. Oh, begitu. Untuk apa aku membohong, itu tidak baik. Pakaian hitam dan topi tikar ini kubeli darinya 50 cie. Kalau Kongcu penuju bayari saja modalnya. Apakah yang menjual baju ini sudah pergi jauh? Ia barusan saja ia pergi, kalau Kongcu tidak percaya ku beli dengan harga 50 cie. Tanyakanlah padanya, ia baru keluar gang. Aku bukan tidak percaya, tapi kebanyakan tukang dagang suka membohong. Sekarang ku coba menanyakan dulu padanya. Tiong Giok terus keluar gang meninggalkan tukang loak itu. Sesampainya di luar menjadi heran, bukan saja laki-laki berjenggot itu tidak kelihatan, Xiao Bue dan Cheng Cheng yang disuruh menunggu di luar gang pun tidak kelihatan mata hidungnya. Biarpun begitu ia tidak merasa terlalu khawatir, karena ia yakin benar, bahwa kedua gadis itu pasti tidak kenapa-napa, karena memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Dan ia hanya menduga bahwa kedua gadis itu sudah pulang terlebih dahulu ke hotel. Maka ia pun tidak mau lama-lama di situ atau mencari lagi laki-laki berjenggot tadi, tergesa-gesa pulang ke hotel. Begitu ia masuk, mendapatkan ibunya dan Tio Mah sudah tidur nyenyak. Sedangkan Wanji belum tidur, ia asyik terpekur seorang diri, entah apa yang sedang direnungkan. Mana yang lain? Tanya Wanji. Apakah mereka belum pulang? Tiong Giok balik bertanya. Justru aku menanya padamu kemana yang lain. Kalau begitu mereka belum pulang, aku harus mencarinya. Kenapa bisa begitu? Tiong Giok menceritakan apa yang dialaminya barusan. Kalau begitu lekaslah cari mereka, tapi jangan lama-lama, pesan Wanji. Dengan mengambil jalan tadi Tiong Giok keluar hotel mencari Cheng Cheng dan Xiao Bue. Keadaan di jalan sudah agak sepi, toko-toko sudah banyak yang tutup, jalan raya tampaknya menjadi legaan. Ia berjalan dengan langkah lebar. Entah berapa lama ia berjalan ubek-ubekan belum juga menemui kedua kawannya itu. Saking kesalnya, ia memutuskan tidak melanjutkan untuk mencari dan cepat-cepat pulang ke hotel. Di perjalanan pulang, dirinya dibuat terkejut tak alang kepalang, sesosok tubuh yang bergerak cepat menyambar seorang laki-laki berbaju kelabu. Terus dibawa ke atas genteng. Perbuatannya itu luar biasa berani. Dan memang benar gerak cepatnya membuat orang-orang itu melongo dibuatnya. Tiong Giok mengawasi terus ke atas, lalu menyusul dari bawah. Setelah berada di tempat sepi, ia pun mencelat ke atas genteng dan mengejar bayangan itu. Semakin lama ia berhasil mendekati orang itu, yang dikejar pun mengetahui dirinya dibayangi orang, maka berlari semakin cepat. Kepandaian meringankan tubuh orang itu membuat Tiong Giok kagum. Dalam waktu singkat ia tak berhasil mencandak. Hei kawan! Bisakah berhenti sejenak, teriak Tiong Giok. Seruan ini tidak digubris, karena bayangan itu berlari semakin cepat. Jika engkau tak mau berhenti, jangan sesalkan tindakanku yang kurang sopan, ancam Tiong Giok. Bayangan itu tetap tidak memperdulikan peringatan Tiong Giok, bahkan ia berlari semakin kencang. Tiong Giok menjadi mangkel, ia mempercepat larinya dan membuktikan ancamannya. Nah, sambutlah seranganku. Orang itu tidak berhenti, tapi membalik tubuh sambil berlari terus. Orang yang dikempitnya dilemparkan pada Tiong Giok dijadikan tameng. Dengan terpaksa Tiong Giok menghentikan serangannya, menanggapi orang itu. Xiao Chujin, jangan menyerang lagi aku, Cheng Cheng, seru bayangan itu. Apa yang sedang kau perbuat? Dan siapa orang ini? Bentak Tiong Giok dengan gusar sambil mendelik. Xiao Chujin, jangan gusar, dengarkanlah dulu ceritaku, kata Cheng Cheng sambil menundukkan kepala. Waktu kau masuk ke dalam gang mengejar laki-laki berjenggot, kami menunggu di depan. Kami melihat orang itu telah mengganti baju hijau, untuk melaporkan kepadamu sangat makan waktu, maka kami bersepakat bersama Xiao Bue membuntuti orang itu. Usaha kami berhasil dan mengetahui di mana sarang mereka. Xiao Bue sedang menunggu di sana, sedang aku disuruh pulang untuk melapor kepadamu. Dan tak kira begitu sampai di depan hotel kulihat Xiao Chujin berada di luar, sedang dibuntuti orang ini. Selanjutnya apa yang kuperbuat Xiao Chujin tahu sendiri, tak perlu kujelaskan lagi.
Untung kau berlaku waspada dan bisa membekuk bangsat ini, kata Tiong Giok sambil menurunkan laki-laki itu dari tangannya. Ia menjadi kaget karena laki-laki itu sudah meninggal dunia. Ia menyesali Cheng Cheng berlaku kelewat kejam, tapi pendapatnya itu lekas berubah, karena melihat bibir laki-laki itu sangat biru, ditambah liang hidung dan kupingnya mengalirkan darah, menandakan ia terkena racun yang hebat sekali. Orang ini pasti salah satu anggota perkumpulan yang mempunyai peraturan keras dan kejam. Lihatlah. Untuk menutup mulut ia berani membunuh diri. Ia memeriksa tubuh orang dengan teliti, sedikit pun tidak mendapat sesuatu benda yang dapat dipakai mengusut asal-usul orang itu. Guna mencegah terjadinya heboh di kota itu, tubuh itu dikuburnya dengan rapi. Xiao Bue di mana? Ajak aku ke sana. Cheng Cheng menganggukkan kepala dan berjalan ke arah timur dengan cepat, Tiong Giok mengikuti dari belakang dengan cepat juga. Xiao Bue berada di sebuah kuil tua yang dijadikan sarang penjahat, kata Cheng Cheng. Lekaslah ke sana, jangan ngomong saja, kata Tiong Giok. Kuil tua yang dituju mereka bernama Husin, malaikat sungai, dan letaknya di tepian sebuah sungai yang lebar. Dahulunya kuil itu dijadikan tempat sembahyang oleh penduduk Lam Chiong, lebih-lebih kalau terjadi banjir, yang dianggap oleh penduduk bahwa malaikat sungai mengamuk dan meminta sesajian. Maka berduyun-duyunlah penduduk itu datang bersembahyang, meminta berkah dan keselamatan. Akan tetapi pada tahun-tahun belakangan, setelah pemerintah mengadakan perbaikan irigasi, bencana banjir tak pernah terulang lagi. Penduduk yang biasa datang bersembahyang pun turut berkurang. Kuil itu makin lama makin sepi, akhirnya tidak ada yang mengurus lagi. Kerusakan demi kerusakan terjadi terus tanpa perbaikan, sehingga menjadi bobrok sekali. Pohon liu yang tumbuh di sekitar kuil sudah tua dan rimbun menutupi jendela-jendela, membuat keadaan di dalamnya gelap dan angker. Tiong Giok dan Cheng Cheng tiba di kuil, mereka tidak langsung masuk. Mengamat-amati dulu keadaan kuil dari sebelah luar. Keadaan masih gelap benar, ditambah rimbunnya pohon liu itu, keadaan di dalam kuil tampaknya semakin gelap gulita. Waktu mereka melompati tembok pekarangan dan masuk ke pelataran kuil, dari atas pohon liu melayang sesosok tubuh. Into aku kenapa telat betul, seru bayangan itu yang bukan lain dari Tiat Xiao Bue adanya. Enak saja kau ngomong, kata Cheng Cheng. Tidak dimaki-maki Xiao Chu Jinku sudah bagus, berani ngomel lagi. Xiao Bue melirik pada Tiong Giok sambil tersenyum, oh kita wajib diomelin, karena pergi ke sini tanpa seizinnya. Tapi dengan jasa yang kita perbuat ini, kesalahan itu bisa ditebus. Tiong Giok tak bisa berbuat apa-apa pada Xiao Bue yang nakal ini, ia pun turut tersenyum, jasa yang kau perbuat itu cukup atau tidak untuk menebus kesalahanmu itu, kalau tidak Apaan? Jasa ini bukan saja cukup, bahkan berlebihan tahu, kata Xiao Bue penuh keyakinan, mari ikut denganku. Ia mengajak kedua temannya menuju ke arah samping kuil. Di sini terlihat cahaya api keluar dari jendela. Mereka mendekati dengan berindap-indap, tanpa mengeluarkan suara barang sedikit pun. Di dalam sangat terang benderang, sedang di luar gelap sekali. Sehingga mereka bisa melihat keadaan di dalam dengan enak, sedangkan yang di dalam tak bisa melihat mereka. Di bawah cahaya lilin yang terang benderang, Tiong Giok dan kawan-kawannya menyaksikan keadaan di dalam kuil dengan kagum. Karena bukan saja rusak dan kotor seperti yang di ruangan depan, di sini terlihat begitu resik dan apik. Keadaan dindingnya serba bersih dan terhias lukisan-lukisan indah. Lantainya memakai permadani. Di tengah-tengah ruangan terdapat meja dan kursi yang serba luks. Di sebuah kursi yang beralaskan kulit harimau dan terukir indah duduk seorang tua dengan pakaian mentereng. Di belakangnya berdiri 4 orang pelayan cantik, di depannya tampak seorang botak membungkukkan badan memberikan laporan. Di depan pintu terlihat 4 pemuda menyoren pedang dengan gagahnya. Keadaan ini membuat Tiong Giok kaget sekali, karena ia mengenal orang tua itu adalah Liok Jihui, sedangkan si botak bukan lain dari tukang loak yang pernah ditemukannya di Gang Buntu. Sambil mengusap-usap jenggotnya, Liok Jihui tersenyum-senyum dan berkata dengan keras. Bagus. Bagus. Engkau memang pandai dan cekatan, tak sia-sia jerih payahku mendidik kalian dalam beberapa bulan ini. Tapi kau harus tahu, Tiong Giok manusia cerdik. Akalmu hanya berlaku 1 kali saja, lain kali tidak bisa dipergunakan lagi padanya. Kecuali itu sejak hari ini kularang engkau berkeliaran lagi di dalam kota, kalau diketemukannya bisa berabe untuk semua, mengerti?
Si botak mengangguk-anggukan kepala, jangan khawatir, aku pun berpikir begitu. Maka tugas mengawasi bocah itu sudah kuserahkan pada Lau It Hou, ia pasti menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu baru baik, kata Liok Jihui sambil tersenyum. Jam berapa sekarang? Tanyanya pada pelayan-pelayan di belakangnya. Lebih kurang jam 1 pagi, jawab seorang pelayan dengan cepatnya. Oh sudah pagi, katanya seraya bangkit dari kursinya dan memanggil keempat pemuda yang sedang menjaga pintu. Mari sini. Empat pemuda itu dengan penuh hormat maju ke hadapan Liok Jihui dengan hormat sekali. Sungguh pun kalian baru beberapa bulan saja menjadi muridku, tapi ilmu pelajaran yang kuberikan kepadamu sudah cukup banyak. Sehingga kepandaian kalian sudah boleh dipakai untuk menundukkan orang-orang Kang Ou yang biasa. Inilah kehebatan dari ilmu pedang Keng Tian Chitsu. Tapi sayang sekali ilmu ini baru bisa mendatangkan kehebatan kalau dimainkan berdua, sebaliknya tidak ada kemampuannya bila mana dimainkan seorang diri. Bukankah Suhu pernah mengatakan ilmu ini bisa dipelajari seorang diri, tanpa mengurangi kemampuannya? Tanya salah seorang pemuda itu. Menang benar. Tapi buku yang kudapati ini kurang lengkap, sehingga aku tak bisa memberikan pelajaran yang khusus untuk seorang-seorang. Inilah kekurangannya dari buku yang kumiliki ini. Kenapa Suhu tidak mencari buku yang lengkap? Tanya seorang pemuda lainnya. Kemana aku harus mencarinya? Tanya Liok Jihui sambil menarik napas. Bukankah beberapa tahun yang lalu buku itu tersebar luas di kota Kim Leng? Tanya pemuda tadi. Benar, jawab Liok Jihui. Semua dari buku itu sama seperti yang kumiliki, yakni tidak sempurna. Bagian-bagian yang penting dari pelajaran ilmu pedang ini sengaja dihilangkan, membuat seorang yang bagaimana berbakat dan rajin pun tak bisa mempelajarinya seorang diri. Hal ini membuatku sedih bercampur gusar pada penulis buku yang curang itu, tapi apa mau dikata, semuanya ini maunya takdir. Kalau begitu jago-jago Kang Ou yang memperoleh buku Keng Tian Chitsu di kota Kim Leng pun tak bisa memainkan seorang diri? Benar. Semuanya tidak bisa, yang bisa hanya penulisnya itu seorang. Siapakah penulis yang licik dan jahat itu Suhu? Hahaha, penulisnya itu bukan lain daripada In Tiong Giok, hal ini mungkin kamu sudah mendengar bukan? Tapi orangnya mungkin kalian belum kenal. Kini ia sudah berada di kota Lam Chiong, maka kita mendapatkan kesempatan untuk menciduknya dan memaksanya membuat buku yang lengkap. Apakah In Tiong Giok adalah pemuda yang tadi senja masuk ke kota ini? Benar, dia In Tiong Giok adanya. Bisakah Suhu mengizinkan kami berangkat sekarang juga, guna membekuk bocah itu? Sabar. In Tiong Giok biar masih muda kepandaiannya sudah tinggi, tenaga kalian berempat, belum bisa mengalahkannya, tahu? Kalah menang tak kami pikirkan, pokoknya berilah kami kesempatan membekuknya dan menyerahkan pada Suhu. Aku sebagai guru bertanggung jawab kepada kalian bagaimana aku tak bisa membenarkan tindakan yang terlalu gegabah ini. Tenanglah dan gunakanlah kecerdikan mengatasi soal ini. Caranya Suhu? Hahaha, soalnya teramat mudah. Di antara mereka terdapat dua orang tua itu dapat kita jadikan sandaran, In Tiong Giok pasti mau menebusnya dengan Keng Tian Chitsu yang sempurna itu. Keempat pemuda itu menjadi girang mendengar penjelasan itu. Bolehkah kami turun tangan sekarang juga? Jangan nafsu, tenanglah. Tunggu sampai Lau It Hou kembali baru bergerak, kata Liok Jihui. Sehabis berkata ia merapikan pakaiannya. Kini sudah pagi, kalian boleh istirahat, aku masih mempunyai sesuatu urusan yang perlu diselesaikan sekarang juga. Dengan berlenggang kangkung, Liok Jihui keluar dari dalam kuil. Sinar lampu pun menjadi padam, Tiong Giok mengajak kedua temannya mengikuti orang tua itu dari kejauhan. Kuminta kalian kembali ke hotel, kata Tiong Giok. Bukankah mereka menantikan Lau It Hou dulu baru bergerak, kata Xiao Bue. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Jika begitu kita bersih saja dulu murid-muridnya Liok Jihui sekarang juga, biar tak jadi penyakit di kemudian hari, kata Xiao Bue. Yang perlu kita hadapi adalah Liok Jihui dan bukan murid-muridnya itu, kata Tiong Giok. Pokoknya sekarang juga ku minta kalian kembali ke hotel. Waktu berpisah, Xiao Chujin mendengar sendiri Tia-Tiaku memesan dengan sangat, untuk mendampingi terus dan menjaga keselamatan Xiao Chujin bukan. Sayang perkataan ayahmu itu baru terpikir olehmu sekarang ini, sindir Tiong Giok. Sedari tadi pun sudah terpikir. Berpikir sih bisa meninggalkan aku? Itu. Tiat Kounio.
Jangan berdebat lagi, sekarang juga kuminta kalian pulang. Cheng Cheng diam saja, Xiao Bue pun merasa bersalah. Mereka menganggukkan kepala dan cepat-cepat kembali ke hotel. Baiklah, kita ikuti In Tiong Giok yang sedang menguntit Liok Ji Hui menyusuri gili-gili sungai. Ia membayangi musuh dengan jarak tertentu, sehingga tidak diketahui. Beberapa lai kemudian tibalah mereka di sebuah perkampungan nelayan. Liok Ji Hui nampaknya sudah mengenal betul seluk-beluk keadaan kampung itu. Ia masuk dengan leluasa, dan keluar lagi bersama seorang nelayan. Menuju ke pinggir sungai, naik ke sebuah perahu yang terus dikayuh ke arah utara. In Tiong Giok tidak mau ketinggalan, dicarinya sebuah sampan kecil yang tertambat di sungai itu. Dan mengayuhnya perlahan-lahan tanpa mengeluarkan suara. Sungai yang mereka layari bermuara ke sebuah danau besar. Di tengah-tengah danau terdapat sebuah pulau kecil. Liok Ji Hui menuju ke arah pulau itu dengan mengambil jalan lurus. Karena letak pulau dan perkampungan nelayan tak seberapa jauh, dalam waktu yang tak seberapa lama mereka telah tiba di pulau itu. Kedatangan mereka disambut beberapa penjaga pulau. Liok Ji Hui diam saja di perahu dengan tenang, sedangkan si nelayan berkata-kata dengan penjaga itu. Entah apa yang mereka katakan tidak dapat didengar Tiong Giok. Si pemuda sendiri tahu tidak bisa mendarat seperti Liok Ji Hui, maka itu dikayuhnya sampan ke tempat sepi yang tidak ada penjaganya. Dengan begitu ia mendahului Liok Ji Hui naik ke pulau, dan menyelinap mendekati pos penjagaan. Liok Ji Hui belum mendarat. Sedangkan penjaga pantai masuk ke dalam menuju sebuah benteng tembok melaporkan kedatangannya itu. Tak selang lama dari dalam benteng tampak keluar seorang setengah baya yang berpakaian sebagai pelajar bersama penjaga pos tadi. Begitu orang setengah baya itu sampai di pantai dan melihat Liok Ji Hui, wajahnya berubah dengan mendadak. Sambil merangkapkan tangan ia memberi hormat dan berkata, ada kepentingan apa Liok Lo Ciampui gelap-gelap datang ke pulau ini? Aku ingin bertemu dengan kedua Tai Siangmu, ketua. Tidakkah Liok Lo Cianwei tahu, kedua Tai Siangku sedang bepergian? Xiao Xiang Seng tak perlu mencari alasan ini dan itu, aku sudah mengetahui dengan jelas kedua ketuamu ini tidak kemana-mana. Kabarkanlah kepada mereka bahwa kedatanganku ini membawa kabar penting sekali untuk mereka. Maaf Liok Lo Cianwei, apa yang kukatakan adalah benar, bahwa kedua ketuaku tidak ada di tempat. Aku cukup mengenal tabiat kedua ketuamu itu. Mereka memang tak senang menerima tamu, tapi terhadapku adalah pengecualian. Hal ini kuharapkan bantuanmu juga, guna melaporkan kepadanya kedatanganku sekarang juga. Jika Liok Lo Cianwei ingin bertemu juga ikutlah denganku. Hahaha, begini harusnya bersahabat, kata Liok Ji Hui sambil mencelat ke darat dan terus mengikuti tuan rumah ke benteng tembok. Belum pula mereka masuk ke dalam benteng, dari dalam terlihat seorang berbaju kuning menuju keluar. Orang itu begitu melihat Liok Ji Hui berusaha menghindari diri dan mau masuk lagi. Oi Siang Kong sudah lama tidak bertemu, rupanya diam-diam sudah mempunyai kedudukan baik di pulau ini, tegur Liok Ji Hui. Laki-laki berbaju kuning terpaksa membalik badan lagi dan memberi hormat pada Liok Ji Hui sambil tersenyum. Liok Lo Cianwei, bisa saja nih, sebenarnya sudah lama aku ingin berkenalan denganmu, tapi baru hari ini rupanya niat itu terkabul. 5 hari yang lalu kulihat engkau berbelanja dengan sibuk di kota Lam Chiong, sebetulnya ingin kupanggil, tapi kau keburu pergi. Aduh, kalau begitu aku kurang hormat dong, maaf deh. Liok Lo Cianwei sudah lama menetap di Lam Chiong. Baru saja 10 hari, sahut Liok Ji Hui tersenyum. Kedatanganku ke sini belum melapor pada kedua Tai Siangmu, maka merasa kurang tentram. Kumohon bantuanmu menyatakan rasa penyesalan ini, sebelum aku bertemu dengan kedua ketuamu itu. Laki-laki berbaju kuning itu mempersilahkan Liok Ji Hui masuk ke dalam benteng dan terus menyuguhkan teh, ia sendiri menyeret laki-laki setengah baya ke belakang benteng. In Tiong Giok melihat tegas bahwa laki-laki berpakaian kuning itu bukan lain dari Oi Tin Hong si banci itu. Ia jadi geli sendiri, jikalau ingat pengalamannya dulu menghadapi banci itu, hampir ia tertawa sendiri. Sedangkan Oi Tin Hong begitu sampai di belakang benteng, dengan bersungut-sungut menyesalkan kawannya. Engkau bagaimana sih? Kapan sudah tahu ketua kita tidak mau menemui tamu bukan? Ia mendesak terus dan tak percaya apa yang kuucapkan, terpaksa kuajak masuk. Kau harus tahu, tua bangka itu sangat licik dan busuk, kedatangannya pasti untuk tujuan yang tidak baik. Ah, jangan bercuriga, pokoknya beritahulah soal kedatangannya pada ketua. In Tiong Giok berniat membuntuti Oi Tin Hong, tapi dengan cepat pikirannya berubah.
Bagaimanapun dua ketuanya itu akan ke sini, lebih baik aku mencari tempat sembunyi. Dan diam-diam di situ menantikan segala perubahan daripada menampakkan diri membuat mereka terkejut tak karuan. Setelah mengambil keputusan ia celingukan mencari tempat yang baik, tampak olehnya sebuah menara pengintai yang cukup tinggi di depan benteng. Di situ terlihat seorang penjaga sedang bertugas. Cepat-cepat ia keluar dari persembunyiannya, berindap-indap mendekati menara itu dan terus mencelat ke atas tanpa bersuara, sedangkan kepandaiannya yang dimiliki kini, dipakai menghadapi penjaga semacam itu mudahnya bukan main. Begitu tangannya bekerja, pengawal itu tertotok tanpa berkutik. Dari sini ia dapat melihat keadaan di dalam benteng dengan bebas sekali. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Lebih kurang sepemakan nasi lamanya ia melihat sinar obor datang dari jurusan dalam. Makin lama makin dekat hingga membuatnya melihat tegas. 8 bocah-bocah kecil dengan bersenjata pedang, mengawal 2 bocah kecil lainnya. Tiong Giok mengenali 2 bocah yang diiring itu adalah Hek Pek Siang Yao, Na Bengsi dan Lau Siu Kim. Dengan gagah suami istri itu masuk ke dalam benteng, barisan pengawal yang menjaga pantai berbaris dengan rapi di bawah komando laki-laki setengah baya tadi. Yang rendah Xiao Lam Siong memberi hormat pada Jiwi Tai Siang. Belum lagi ia selesai bicara, Lau Siu Kim yang berangasan sudah membentaknya, "Engkau bernyali besar, berani mengajak orang luar masuk ke dalam benteng ini." Ini. Xiao Lam Siong membela diri dengan wajah pucat. Sebab. Tutup mulut. Kesalahan ini tak dapat aku ampuni. Pengawal ringkus dia, seru Lau Siu Kim dengan bengis. 2 bocah bersenjatakan pedang maju ke depan menjalankan perintah. Pada saat inilah Liok Jihui menampakkan diri. Ia memberi hormat terlebih dahulu pada tuan rumah, lalu membuka mulut, "Toaso jangan marah, ini bukan kesalahannya aku." "Liok Toako ketahuilah. Engkau bicara di mana? Apakah kau ingin membuat malu di depan anak buah ini?" kata Lau Siu Kim dengan ketus. "Tidak, sekali-kali tidak. Aku hanya memohon sedikit muka darimu, agar orang ini diampuni." "Baiklah," kata Lau Siu Kim dengan nada dongkol. "Apa maksudnya datang kemari?" "Ada sebuah kabar penting yang hendak kusampaikan kepada Toako dan Toaso," kata Liok Jihui dengan tersenyum-senyum. Sedikitpun ia tak merasa tersinggung atas sikap tuan rumah yang berangasan itu. "Kabar apa?" tanya Lau Siu Kim dengan ketus. "Yakni ekor peristiwa Hoi Gioksan. Bahwa kedua ketuaku tidak ada di tempat." "HM. Soal di Hoi Gioksan? Engkau masih ingat kejadian itu?" "Hihi, rupanya Toaso masih dendam dan tak bisa memaafkan kesalahanku itu?" "Baiklah, kuterangkan maksudku ke sini, yakni buat memberi kabar penting untuk menebus kesalahan itu." "HM, jadi engkau berasa punya kesalahan kepada kami?" ejek Na Bengsi yang sejak tadi diam-diam saja. "Setiap orang tidak luput dari kesalahan, artinya maju bukan? Kuakui waktu di Hoi Gioksan mempunyai niat untuk menyerahkan 2 pedang mustika itu. Tapi ku yakin pula setiap yang datang ke sana mempunyai niat yang sepertiku juga, betul tidak? Yang lucu kita yang berkelahi orang lain yang mendapat untung." "Untuk apa kau menyebut-nyebut soal yang sudah lampau?" tanya Na Bengsi. "Toakor jangan mengira soal Hoi Gioksan sudah beres." "Hihihi, masih ada ekornya," kata Liok Jihui. "Apa ekornya?" bentak Lau Siu Kim. "Aku bermaksud baik untuk menyampaikan kabar penting ini, tapi sikap Toako dan Toaso demikian macam, membuatku tak bisa mengatakan apa-apa lagi." Sehabis berkata Liok Jihui membalik tubuh, hendak berlalu. "Stop," seru Lau Siu Kim. "Apakah Toaso tak mengizinkan aku pulang? Biar tempatku semacam ini, tapi tak kuizinkan sembarang orang keluar masuk seenaknya, mengerti? Sebelum engkau terangkan sejelas-jelasnya ekor peristiwa Hoi Gioksan, jangan harap bisa berlalu seenak hati. Habis sikapmu itu seperti menghadapi musuh saja, maka lebih baik ku pulang saja. Pokoknya ku minta engkau menjelaskan." "Ingat ini tempatku," ancam Lau Siu Kim. Tapi sikap Toako dan Toaso begitu macam, seolah-olah tidak percaya saja, "Mana mau aku menjelaskan." "Liok Toako jangan gusar, sebagai sahabat lama tentu tahu tabiat istriku ini, kuharap engkau jangan marah," kata Na Bengsi. "Mana berani aku marah-marah." "Nah bicaralah," desak Na Bengsi. "Baiklah," kata Liok Jihui,
aku mendengar kabar bahwa kedua pedang pusaka yang terdapat di daerah Hoi Gioksan jatuh ke tangan seseorang. Orang itu siapa? Tanya Na Bengsi. Kalau kusebutkan, Toako dan Toaso bisa kaget sendiri, ia akan datang mengobrak-abrik Pulau Hiu ini. Liok Jihui sengaja tak meneruskan perkataannya, menunggu reaksi si pendengar. Lau Siu Kim jadi gregetan menghadapi tamunya yang licik ini, ia tak bisa berbuat apa-apa kecuali bersabar, karena ingin mengetahui siapa orang itu yang ingin mengobrak-abrik sarang mereka. Liok Toako, perkenalan kita bukan sekarang-sekarang saja, engkau harus tahu sendiri tabiat istriku. Tak perlu diambil di hati akan sikapnya tadi. Na Bengsi mulai melunak dan bersikap ramah. Sejujurnya seumur hidup kami tidak ada yang kami takutkan, tapi mendengar perkataanmu barusan, membuat kami ingin tahu siapa manusia yang berani membuka mulut lebar itu. Na Toako, kabar ini ku ketahui secara kebetulan saja, bila mana tidak aku pun tak bisa tahu. Liok Jihui masih tetap belum mau menerangkan dengan jelas. Atas kebaikanmu ini kuhaturkan terima kasih, kata Na Bengsi. Atas ini tak perlu Toako menghaturkan terima kasih, kata Liok Jihui. Sudah sepantasnya aku mewartakan kabar ini pada Jiwi. Ya kabar apa? Bentak Lau Siu Kim dengan gusar. Soalnya begini, Liok Jihui mulai mengarang cerita yang tidak-tidak. Toako dan Toaso mungkin tidak tahu, pedang pusaka yang diperebutkan kita tempo hari jatuh di tangan In Tiong Giok. Hahaha, jadi bocah itu yang kau maksud mau mengobrak-abrik tempatku ini? Tanya Lau Siu Kim. Toaso jangan pandang enteng kepadanya, kata Liok Jihui, dengarkanlah dulu ceritaku. In Tiong Giok sekarang bukan seperti In Tiong Giok yang dulu. Ia sudah lihai sekali, karena telah mempelajari Keng Tian Chitsu secara sempurna. Bahkan telah menjadi ahli pedang kelas wahid. Soal ia lihai tidak kuhiraukan, yang membuatku sakit hati adalah perbuatan curangnya. Kenapa curang? Tanya Na Bengsi. Apakah Toaso tidak tahu, sejak Keng Tian Chitsu meluas di dunia Kang Ou, berbagai cabang persilatan mempelajari ilmu itu dengan tekun. Sehingga dalam waktu singkat ini mereka telah mendapatkan suatu hasil yang boleh juga. Maka itu kalau kita jalan-jalan di dunia Kang Ou bisa melihat pasangan-pasangan muda berjalan bersama-sama ke sana kemari. Tahukah, kenapa mereka berjalan berpasangan? Karena mereka meyakinkan Keng Tian Chitsu dengan berdua dengan begitu kedahsyatannya ilmu pedang itu baru bisa dikembangkan, bukan? Apakah Na Toako mempelajari ilmu pedang itu berdua juga? Dalam buku itu sudah jelas diterangkan, ilmu pelajaran itu harus dipelajari berdua, bukan? Itu salah, yang benar semua kaum bulim kena ditipu In Tiong Giok, kata Liok Jihui. Ia menulis buku itu tidak lengkap, sedangkan untuknya sendiri adalah yang lengkap. Na Bengsi dan Lau Siu Kim setengah percaya setengah tidak keterangan tamunya yang licik itu. Dari mana engkau bisa memastikannya berlaku curang? Mula pertama aku pun tidak menyangka buruk pada pemuda itu, dan mempelajari Keng Tian Chitsu dengan tekun, tapi bagaimana ku pelajari ada beberapa bagian yang tidak bisa merangkai satu sama lain. Mula pertama kuanggap pelajaran itu memang sukar dimengerti dan harus sabar menyelaminya. Tapi tak kira bocah itu dalam waktu singkat sudah begitu pandai dan lihai, semua ini karena ia memiliki buku yang lengkap dan sempurna. Kelihayannya itu dibesar-besarkan saja, padahal belum tentu begitu kenyataannya, kata Na Bengsi. Tadinya kuanggap memang begitu, tapi kudengar lagi berita selanjutnya dengan seorang diri In Tiong Giok membuat orang-orang Pok Tian Pang kocar kacir. Mungkinkah terjadi hal itu? Untuk membuktikan soal ini aku membuang waktu lama sekali, dan baru bisa bertemu dengannya di kota Lam Chiong. Apa yang dikatakan orang-orang Kang Ou soal kelihayan pemuda itu sedikit pun tak salah, ia telah memiliki kepandaian yang benar-benar luar biasa. Bocah itu berada di kota Lam Chiong, tanya Lau Siu Kim. Benar. Tujuannya yakni untuk menaklukkan kalian berdua. Kalau dipikir panjang, bocah itu tidak punya permusuhan apa-apa dengan kami, kenapa mau mengobrak-abrik tempat ini, kata Na Bengsi. Karena waktu terjadi perebutan pedang pusaka Toako dan Toaso ikut serta bukan? Nah setiap yang ikut memperebutkan pedang itu satu persatu akan dihantamnya. Panggil dia kemari, aku tidak takut, teriak Lau Siu Kim. Toaso jangan gusar, apa yang kukatakan ini adalah benar dan tak salahnya berlaku waspada, hitung-hitung sebelum hujan sedia payung. Menghadapi bocah semacam itu tak perlu berjaga-jaga. Toaso jangan memandang enteng, zaman ini hanya dia yang pandai Keng Tian Chitsu secara sempurna.
Tak perlu menunggu ia datang, aku bisa mencarinya di kota Lam Chiong, kata Lau Siu Kim. Anak-anak siapkan perahu, perintahnya saat itu juga. Buat apa begitu bernafsu, kalau ia mau datang kemari, tak perlu kita mencarinya, cegah Na Bengsi. Lau Siu Kim yang berangasan, mana mau mendengar nasihat suaminya lagi, ia mau berangkat saat itu juga. Toh aku tak usah tergesa-gesa, untuk menghadapinya aku mempunyai satu akal baik. Akal apa? Tanya Na Bengsi. Liok Jihui segera membisiki Na Bengsi dengan perlahan, setelah itu tuan rumah membisiki istrinya. Kemudian dipanggilnya Oi Tin Hong dan memesannya beberapa patah kata. Lekas jalankan perintahku ini. Oi Tin Hong dengan tergesa-gesa meninggalkan ruangan itu, berlari keluar. Dan tak selang lama dari 4 penjuru terdengar genta berbunyi, disusul dengan terlihatnya cahaya api yang terang benderang di 4 penjuru, dalam waktu sekejap saja pulau kecil itu sudah menjadi ramai dan gaduh serta tegang. Melihat kejadian ini, Tiong Giok tahu bahwa kehadiran dirinya siang-siang sudah diketahui Liok Jihui yang licik itu. Baru tubuhnya mau pindah ke tempat lain. Liok Jihui sudah bergelak-gelak dengan keras, "Nah toh aku bagaimana? Percaya tidak akan kata-kataku?" Na Bengsi dan Lau Siu Kim bersama dengan 8 bocah-bocah kecil dengan cepat memburu ke arah menara pengintai. "Liok Jihui, mulutmu beracun sekali," kata In Tiong Giok. "Namun jangan harap kau berhasil meminjam golok membunuh orang," kata In Tiong Giok seraya mencelat pergi. Gerakan tubuhnya luar biasa sekali, membuat Hek Pek Siang Yau terheran-heran. "Bocah, engkau jangan bermulut besar, biar bagaimana engkau tak bisa meninggalkan pulau dalam keadaan hidup," jawab Liok Jihui. "Kejar!" teriak Lau Siu Kim. In Tiong Giok tidak mau ribut, ia berlari dengan cepat ke tempat di mana perahu ditambat. Begitu ia sampai hatinya menjadi mencelos, karena perahunya sudah hilang. Sedang pengejar susul menyusul sudah tiba di belakangnya. "Bocah Shiin, perahu sudah kusimpan ke tengah-tengah danau. Kecuali terbang jangan harap bisa meninggalkan pulau ini," ejek Na Bengsi. In Tiong Giok sedikit pun tidak takut menghadapi Siang Yau, tapi ia tahu bila mana terjadi perkelahian antara dia dengan Siang Yau yang untung adalah Liok Jihui. Maka itu ia berlari lagi menghindari perkelahian. Karena ia sadar, Liok Jihui ingin memperalat Siang Yau untuk kepentingan dirinya, di samping itu ia pun ingin menggunakan tenaga Tiong Giok untuk menyingkirkan Siang Yau. Dengan begini ia bisa bebas dan tidak khawatir pada siapa-siapa lagi, guna merampas pedang dari tangan Tiong Giok. Siang Yau mengejar terus, sedangkan Liok Jihui tidak henti-hentinya menghasut suami istri itu. "In Tiong Giok, untuk apa berlari-lari seperti maling kesiangan? Kau kira bisa lolos dari tangan Hek Pek Siang Yau yang tersohor lihai?" Na Bengsi tidak termakan provokasi itu, tapi Lau Siu Kim lain dengan suaminya. Amarahnya menjadi-jadi, maka dikejarnya pemuda kita dengan sekuat tenaga. "Tuossa hatti, ilmu petang pokka ini lihai sekali, seru Liok Jihui." Tiong Giok tidak kenal keadaan, tak selang lama dirinya kena dikejar nyonya rumah yang terus melakukan serangan dengan kedua bilah pedangnya secara bengis. Tiong Giok mengandalkan telinganya yang lihai mengetahui bagian dadanya diserang musuh, maka dengan mendadak ia berhenti berlari, dan membungkukkan tubuh menghindarkan serangan. Lau Siu Kim kelewat bernafsu kurang mengontrol dirinya, maka menyelonong terus ke depan dan jungkir balik terganjal tubuh lawannya. Saat itu kalau Tiong Giok mau berlaku kejam, orang Shilau itu akan berhenti menjadi orang di bawah hiat cielengnya yang ampuh. Na Bengsi yang menyaksikan kejadian ini hampir-hampir berteriak bahwa kagetnya. Tapi Tiong Giok tidak menurunkan tangan melakukan serangan, tubuhnya berbalik dan lari lagi. Pengejar berkelebat-kelebat dari 4 penjuru, dalam sekejap Tiong Giok telah terkepung. "Kenapa Lo Chian Wei mendesak sekali?" tanya Tiong Giok memasang mata. Siang Yau belum menjawab, Liok Jihui telah mendahului. "Bocah, apa tujuanmu datang ke pulau ini tanpa diundang? Kini apalagi yang hendak kau katakan? Sebaiknya lekaslah menyerah." Tiong Giok tersenyum meringis. "Aku ingat jasamu membebaskan aku dari Pok Tian Pang dan menghargai engkau sebagai bulim Cap Sah Kie. Tapi tak kira sebagai orang tuaan bukan saja engkau tak bisa memberi contoh baik kepada yang mudaan, malahan berlaku sebagai dorna yang mengadu domba sesama orang Kang Ou demi kepentingan sendiri. Sudah tahu dirimu keluar dari Pok Tian Pang karena jasaku, kenapa sikapmu memusuhi aku?" "Ini boceng,"
tidak membalas guna, untuk ini engkau harus mampus, kata Liok Jihui seenaknya dan terus membelah tongkatnya menjadi 2 pedang. Nato aku sebagai tamu, sebenarnya tak pantas menindak bocah ini, tapi perbuatannya kelewat kurang ajar, kumohon diberi izin menghajarnya sekarang juga. Liok Jihui sengaja mengatakan demikian dan bersikap mau menyerang padahal aksinya itu hanya gertakan saja. Akal liciknya ini benar-benar membawa hasil, Lau Siu Kim yang berangasan merasa mangkel kena dijungkalkan ia mau membalas dendam. Dan tak mau didahului tamunya. Sabar, serunya. Ini adalah tempatku, tak perlu engkau turun tangan, kami masih sanggup membekuknya. Digapainya 4 bocah kecil yang berpedang. Dan disuruhnya mereka melawan Tiong Giok. 4 bocah itu manggut-manggut dan terus memecahkan diri, 2 ke kanan 2 ke kiri. Dengan tak diduga-duga 4 bocah ini melakukan serangan dengan berbareng, yang kiri melancarkan jurus 2 pedang melintas di utara, yang di kanan melancarkan jurus permukaan luar menyambung awan. 2 jurus ini adalah gerakan maut dari Keng Tian Chitsu. Menyaksikan kelihayan bocah-bocah kecil yang berbakat besar ini, timbul rasa sayang Tiong Giok pada mereka. Dengan tersenyum ia menggerakkan sepasang lengannya, melancarkan jurus 7 keindahan yang bergabung, mematahkan serangan-serangan bocah kecil itu. Ia bergerak belakangan tapi serangannya lebih dulu sampai dari lawan-lawannya. Lagi pula ilmu kepandaiannya telah tinggi jauh dari bocah-bocah cilik itu. Maka biar bertangan kosong ia tetap lebih unggul banyak, dan dalam waktu segebrakan saja, keempat bocah-bocah cilik itu menyusul dilucuti senjatanya tanpa berdaya. Bocah-bocah itu yang tampaknya mungil-mungil, terpaku dengan keheran-heranan seperti terkesima. Kalian masih kecil sudah punya kepandaian Keng Tian Chitsu dengan baik. Pedang kalian kena kulucuti, karena kalian melakukan kesalahan. Pertama 4 orang maju berbareng dengan 2 jurus, daya serangannya kurang kuat dan ampuh, seharusnya memakai 4 jurus sekaligus. Kedua jurus yang barusan seharusnya dipakai menyerang ke atas dan ke bawah, tak boleh rata seperti barusan, nah ingatlah baik-baik. Keempat bocah tampaknya masih ragu, tanpa bilang apa-apa lagi mereka memungut pedangnya masing-masing dan mundur teratur. Menyaksikan kejadian ini Lau Siu Kim naik pitam, dengan keras ia membentak, bocah keparat, coba pecahkan seranganku ini. Tubuhnya dengan kecepatan kilat melompat ke udara, dengan sedikit gerakan pinggangnya ia menukik turun membawa serangan dahsyat dengan jurus 2 pedang melintang di udara. Satu jurus yang serupa dengan Keng Tian Chitsu, seperti yang digunakan bocah-bocah tadi. Tapi berubah begitu hebat dan luar biasa daya serangannya. Tiong Giok menatap ke atas dengan perasaan kagum, ia tak berani gegabah seperti menghadapi bocah-bocah tadi. Kaki kirinya dengan cepat bergerak ke samping, lengan kanannya serentak menghunus Hong Siat Kiam. Kemilauan sinar pedang pusaka membuat Liok Jihui dan Na Bengsi terkesiap. Demikian pula dengan Lau Siu Kim, ia tak bisa menarik lagi serangannya. Maka itu pedangnya sekali bentrok telah menjadi patah. Tubuhnya pun turun terus mendekat pedang pusaka yang luar biasa itu. Ia tak berani membuka mata lagi, pikirnya akan mati terbelah detik itu juga. Siu Kim, teriak Na Bengsi. Ia mencintai istrinya melebihi dirinya sendiri. Kini ia harus menyaksikan kematian istrinya tanpa berdaya, ia merasa sedih sekali dan putus asa. Ia memeramkan mata dengan berduka. Tapi di luar dugaan Siang Yao sekali lagi Tiong Giok berbuat baik. Ia menarik pedangnya ke samping dan membiarkan bahu kirinya ke tempat pedang buntung musuhnya, sehingga terluka dan berdarah. Lau Siu Kim sangat lihai, begitu pedangnya menyerempet musuh, segera bersalto dan turun di bumi dengan mata menuding seolah-olah ia tidak percaya musuh itu berlaku murah kepadanya. Biarpun lukanya mengeluarkan darah, tak membahayakan jiwa, maka Tiong Giok tak menghiraukannya barang sedikit pun. Ia memasukkan pedangnya ke dalam serangka. Lalu merangkapkan tangan memberi hormat kepada nyonya rumah. Dengan sejujurnya jurus yang dilancarkan Lo Chianpui sudah sempurna sekali dan tak bisa dipecahkan. Aku mengandalkan ketajaman pedang pusaka inilah baru berhasil menyelamatkan diri. Lau Siu Kim masih menjublek seperti patung, seperti mendengar seperti tidak mendengar apa yang diucapkan lawannya. Sedangkan Na Bengsi sewaktu membuka mata kembali, melihat istrinya tidak kurang suatu apa, segera berjingkrakan dengan girangnya. Dipeluknya sang istri sambil menanya dengan telaten, "Siu Kim, kau tidak kenapa-napa?" Lau Siu Kim menjadi sadar begitu saja terpeluk suaminya. "HM, apakah engkau menyesal aku tak mampu siang-siang?"
Siu Kim, apa maksudmu berkata begitu? Lihatlah bocah ini akan kuhajar, biar hatimu menjadi puas. Barang siapa berani mengganggu barang seujung rambut dari In Xiao Hiap ini harus berhitungan denganku, kata Lau Siu Kim. Apa? Bagaimana? Tanya Na Bengsi merasa serba salah menghadapi istrinya ini. Lau Siu Kim menoleh ke arah Liok Ji Hui. Orang Si Liok, bagaimanapun engkau adalah tamuku, maka tak bisa aku berlaku kurang pantas padamu. Tapi kalau lain hari engkau berani memijakkan kaki ke pulau ini, tiada ampun bagimu. Liok Ji Hui adalah orang cerdik, ia mengerti apa yang dialami nyonya rumah barusan. Toaso, apa artinya budi sekecil itu, sampai harus mengusirku pergi? Tutup mulutmu, jangan sampai aku membalik muka sekarang juga, lenyaplah dari sini. Baik, aku segera pergi. Ingat, sejak hari ini aku tak mau kenal lagi dengan manusia licik sepertimu. Engkau tukang tipu yang pandai mengadu domba sesama orang Kang Ou. Engkau mengatakan In Xiao Hiap datang untuk mengobrak-abrik tempat ini, nyatanya mana? Ini sebab. Jangan banyak mulut lagi, pergilah lekas. Kalau merasa kurang puas engkau boleh mengumpulkan kawan-kawanmu, aku menanti setiap saat, kata Lau Siu Kim dengan mendelik. Siapkan perahu dan bawa dia pergi. Tang. Terdengar bunyi genta 3 kali, ini adalah isyarat bahaya telah berlalu. Perahu-perahu pun berkumpul lagi di pantai. Dengan diiringi 4 bocah kecil, Liok Ji Hui diantar sampai ke perahu. Ia tersenyum dingin atas perlakuan tuan rumah, tapi tak berani berkata apa-apa lagi. Lau Siu Kim memandang Tiong Giok sambil tersenyum. In Xiao Hiap, aku mengaturkan banyak terima kasih atas kemurahan hatimu. Bila mana tidak, mungkin aku sudah menjadi setan gentayangan. Lo Qianwei, jangan berkata begitu, semua ini gara-gara Liok Ji Hui yang jahat itu, kata Tiong Giok. Seraya menuturkan bagaimana ia menguntit si Dorna itu dan sampai di Pulau Hiu ini. Atas kelancanganku ini aku minta dimaafkan. Jangan berkata begitu, biarpun orang-orang Kang Ou menganggap Hek Pek Siang Yao sebagai momok yang kejam. Tapi di dalam hal membedakan antara budi dan dendam kami punya garis yang tegas. Maka kebaikanmu itu biar bagaimana tak bisa kulupakan. Andai kata di belakang hari In Xiao Hiap membutuhkan bantuan kami, biarpun menerjang lautan api kami bersiap sedia. Kini berilah muka dan mampir di tempat tinggalku. Melihat kesungguhan dari tuan rumah, Tiong Giok tidak berani menolak, maka ia mengikuti masuk ke dalam rumah. Dan dipersilahkan duduk di sebuah aula yang luas dan terang benderang karena banyaknya lilin yang dipasang. Beberapa pelayan datang membawa obat luka, Tiong Giok diobati secara telaten sekali, membuatnya merasa syukur dan terima kasih. Oi Tin Hong menghampiri sambil memberi hormat, lagatnya tidak seperti dulu, mungkin dikarenakan tambah usia sifatnya pun jadi berubah. Berikutnya Xiao Lam Siong datang memberi hormat seperti yang dilakukan Banci tadi. Setelah beres kenalan, hidangan dan minuman berturut-turut datang. Dan terjadilah pesta secara mendadakan dengan meriahnya. Sambil makan dan minum, Lau Siu Kim maupun Na Bengsi tak henti-hentinya bertanya ini itu pada tamunya. Tiong Giok tanpa ragu-ragu menceritakan segala pengalamannya dengan jujur, sehingga tuan dan nyonya rumah merasa puas. Jadi orang tuamu ada di Lam Chiong? Kupikir daripada dibawa ke Kiu Yang Xia, lebih baik dibawa kemari, kata Lau Siu Kim. Soalnya bukan menolak nih, kata Tiong Giok. Aku sudah berjanji dengan Tong Chian Lai akan membawa ibuku ke sana. Atas kebaikan Jiwi Lo Chian Pui kuhaturkan banyak terima kasih. Setelah mendengar penjelasan dan alasan Tiong Giok, Xiang Yao tidak mendesak lagi. Perjamuan atau pesta itu berlangsung sampai terang tanah. In Tiong Giok pun baru diperkenankan pulang oleh tuan rumah. Dengan rasa berat mereka melepaskan Tiong Giok pulang, tapi memesannya berulang-ulang agar pemuda itu sering-sering datang ke tempatnya. Atas ini Tiong Giok mengaturkan terima kasih dan terus naik perahu meninggalkan pulau itu. Sesampainya di hotel, merasa heran sekali, karena melihat banyak orang yang berkerumun, melongok-longok ke bagian belakang dari Hotel Huopeng. Cepat-cepat ia melangkah ke dalam. Pemilik hotel begitu melihat dirinya segera menyambut dengan tersenyum dan membungkuk-bungkuk. Kongcu, kasihanilah kami, hotel ini adalah sumber pencaharian kami yang sebenar-benarnya. Maka tolonglah kami. Memang kenapa? Kumohon dengan sangat agar Kongcu mau pindah dari penginapanku ini, ratap pemilik hotel. Soal pembayaran jangan dipikirkan. Tolonglah kami.
Sebenarnya apa yang terjadi dan membuatmu memaksa kami pindah dengan mendadak begini? Soalnya, kawan-kawanmu membuat ribut dan berkelahi. Aku takut. Kerembet-rembet, kata pemilik hotel dengan terbata-bata. Oh begitu, kata Tiong Giok. Dan cepat-cepat membalik tubuh menuju ke belakang. Saat ini kebetulan sekali Cheng Cheng keluar. Sebenarnya apa yang telah terjadi di hotel ini? Oh, soal kecil yang tak berarti, jawab Cheng Cheng. Tapi pemilik hotel sengaja membesar-besarkan dan ketakutan tak keruan. Bukannya kami mengusir, tapi minta tolong, ratap pemilik hotel. Ini terpaksa kulakukan karena takut balasan mereka. Tentunya orang-orang Liok Jihui. Benar, sahut Cheng Cheng. Xiao Chujin tak perlu khawatir, segala cecunguk-cecunguk semacam itu biar datang terlebih banyak lagi aku masih sanggup menyikatnya. Mari masuk, mereka menantikanmu dengan cemas. Engkau tak usah khawatir, soalku pasti takkan merembet-rembet dirimu, hibur Tiong Giok pada pemilik hotel. Soal pindah harus kudamaikan dulu dengan kawan-kawanku. Terima kasih, pemilik hotel berulang-ulang memberi hormat dengan terbungkuk-bungkuk. Di dalam kamar tampak ibunya, Tio Mah dan Wan Ji sedang memperbincangkan soal dirinya yang tidak pulang semalam suntuk. Begitu ia melangkah masuk, mereka menjadi girang, dan menanya ini itu secara melit. Dengan penuh kesabaran Tiong Giok menuturkan apa yang dialaminya secara ringkas tapi jelas. Kupikir engkau kemana pergi begitu lama, kiranya pergi ke Pulau Hiu segala, Wan Ji sedikit menggerendeng. Kalau kupikir kejadian semalam seperti mimpi saja, di sana aku bertempur, tak tahunya di sini pun kamu bertempur, kata Tiong Giok. Ya waktu itu aku seorang diri menghadapi 4 musuh, keadaan benar-benar gawat sekali. Untunglah Cheng Cheng dan Xiao Bui keburu datang. Sehingga dalam waktu sekejap kami berhasil membunuh 2 musuh. Yang 2 lagi segera lari. Waktu mau terang tanah tiba-tiba Liok Jihui sendiri yang datang, kupikir akan terjadi lagi perkelahian, tak kira orang tua licik itu tak mau berkelahi, ia hanya membawa mayat anak buahnya, pergi dan tak datang lagi. Untung Xiao Chujin berlaku cerdik, kata Cheng Cheng. Dan bisa menebak kehendak musuh, kalau mengikuti cara Tiat Kounio kita pasti terjebak siasat busuk Liok Jihui. Bangsat itu pasti sudah mengetahui bahwa jejaknya diikuti kita. Sengaja ia meninggalkan kuil tua untuk memancing Xiao Chujin pergi. Diam-diam ia menyuruh anak buahnya datang kemari. Untung kami keburu pulang. Kalau tidak entah apa yang bakal terjadi atas diri ibumu, Tio Mah dan Wan Kounio. Oh, pantasan pemilik hotel itu ketakutan sekali, kata Tiong Giok. Kiranya terjadi perkelahian yang memakan korban jiwa. Kalau begini biar bagaimana kita harus pindah dari hotel ini. Tampang bangkai pemilik hotel yang ketakutan itu menyebalkan sekali, kata Cheng Cheng. Pagi-pagi buta sudah menggebah kita pergi. Biar saja kita di sini, agar dia ketakutan setengah mati. Tak bisa berlaku begitu, ia pedagang yang menyayangi sumber pencahariannya, kalau kita berkelahi terus di sini, hotelnya ini bisa tak laku, sama dengan memecahkan mangkok nasinya bukan. Sebaiknya peristiwa di sini pasti sudah tersebar luas ke seluruhan kota Lam Chiong. Mana ada penginapan yang mau menampung kita lagi, kata Wan Ji. Oh, kuingat Siang Yao menawarkan tempat, tidakkah lebih baik kita ke sana, kata Tiong Giok. Jangan khawatir manusia semacam Siang Yao sembarang waktu bisa berbalik pikir dan merepotkan kita, Wan Ji memprotes. Tapi sebagai orang kenamaan di dunia Kang Ou yakin Siang Yao bisa dipercaya. Ada penginapan yang mau menampung kita lagi, kata Wan Ji. Wan Ji menggelengkan kepala. Kita harus menjaga sesuatu yang di luar dugaan dan bercuriga atas kebaikan orang. Ada suatu tempat yang indah dan aman, letaknya tak seberapa jauh. Di mana? Tanya Tiong Giok. Di kuil tua sarangnya Liok Lokoai. Benar, kata Tiong Giok. Liok Lokoai yang pasti akan pindah dan takut kita satroni. Baiklah kita nantikan sampai malam baru ke sana. Ya kalau pergi sekarang mana bisa. Xiao Bui belum pulang, kita harus menunggunya, kata Wan Ji. Memang dia pergi kemana? Ia mencarimu, kata Wan Ji. Sebelum itu sudah berjanji berhasil tidaknya akan kembali di siang hari. Tiong Giok menggelengkan kepala. Kenapa kau izinkan ia pergi? Mana bisa kularang, sahut Wan Ji. Sementara itu pemilik hotel sudah datang lagi dan memohon agar mereka lekas pindah tempat.
Sikapnya tidak membuat Tiong Giok gusar, dengan sabar ia menjelaskan akan pindah setengah malam. Pemilik hotel mau mengerti juga dan tidak berkata apa-apa lagi. Sambil menunggu waktu, mereka telah berkemas-kemas dengan rapi. Hari pun perlahan-lahan telah menjadi siang, tapi Xiao Bue belum kelihatan mata hidungnya. Tiong Giok khawatir terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan pada diri gadis itu. Maka ia memesan pada Wan Ji dan Cheng Cheng untuk berlaku waspada, ia sendiri segera pergi keluar untuk mencari Xiao Bue. Ia tidak berputar-putar ke dalam kota mencari gadis itu, tapi langsung menuju ke dekat kuil tua, di mana tadi mereka berpisah. Lalu ke kampung nelayan yang dikunjungi tadi malam. Ditanyanya nelayan-nelayan di situ kalau melihat dirinya Xiao Bue, tapi semuanya menjawab tidak melihat gadis yang dimaksud. Tiong Giok menjadi cemas, tambahan hari sudah hampir senja, maka ia tidak melanjutkan mencari si gadis, melainkan pergi ke kuil tua untuk memeriksa keadaan. Ia mendapatkan kuil itu sepi dan kosong, nyatanya Liok Ji Hui telah pergi. Setelah memeriksa keadaan kuil dengan seksama ia pun pulang lagi. Waktu mau memasuki pintu kota, dirinya hampir bersampokan dengan seorang yang tergesa-gesa, ia mengawasi orang itu, hatinya girang dengan mendadak, karena orang itu adalah Ciu Kong. Bersambung ke jilid 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.